Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi Itia Rafid dengan NIM 2433855 bersama rekan saya. Saya Abel Hubiko Zagi dengan NIM 2433850. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang aliran fluida viskos dalam saluran. Dan poin-poinnya yaitu aliran laminar, turbulen, fully developed, diagram Modi, dan kerugian minor dan mayornya. Yang pertama yaitu pengenalan aliran fluida viskos. Aliran fluida viskos dalam saluran adalah pergerakan fluida yang dipengaruhi oleh gaya gesek internal akibat viskositas. Viskositas ini menentukan seberapa mudah fluida mengalir dan mempengaruhi jenis aliran yang terbentuk. Peran viskositas sangat penting dalam menentukan apakah saluran atau aliran bersifat laminar atau turbulen. Fluida dengan viskositas tinggi cenderung mengalir secara teratur, sementara fluida dengan viskositas yang rendah akan mudah menjadi turbulen atau alirannya acak-acakan. Baiklah, selanjutnya itu aliran laminar. Aliran laminar adalah jenis aliran fluida yang teratur di mana lapisan fluida bergerak sejajar satu sama lain tanpa percampurannya. Seperti yang terlihat pada gambar, alirannya teratur. Aliran ini terjadi pada bilangan Reynolds number atau yang lebih rendah, yaitu RI-nya lebih kecil dari 2300. Karakteristik aliran ini meliputi gerakan yang tenang dan dapat diprediksi. Ciri khasnya yaitu kecepatan berbentuk parabolik dengan kecepatan maksimum di pusat saluran dan nol di dindingnya. Baik, selanjutnya yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen adalah jenis aliran fluida yang tidak teratur dan bercampur secara chaotic. Berbeda dengan aliran laminar yang tenang, aliran turbulen ditandai dengan pergerakan partikel fluida yang acak dan tidak dapat diprediksi. Aliran ini terjadi ketika bilangan Reynolds-nya yang tinggi atau RE-nya lebih besar dari 4000. Cirinya yaitu fluktuasi kecepatan yang signifikan yang terbentuk di pusaran atau vortex dan pencampuran fluida yang intensif. Baik, selanjutnya yaitu aliran fully developed. Aliran fully developed adalah kondisi di mana profil kecepatan fluida tidak lagi berubah sepanjang salurannya. Pada tahap ini, gaya viskos dan gaya tekanan telah mencapai keseimbangannya. Kondisi ini sangat penting dalam perhitungan kerugian tekanan karena memungkinkan penggunaan persamaan standar. Profil kecepatan parabolik atau laminar lebih datar atau turbulen konstan setelah melewati interest length. Baik, selanjutnya diagram Modi. Seperti pada gambar untuk diagram Modinya. Diagram Modi adalah alat grafis penting untuk menentukan faktor gesekan atau friction factor dalam perhitungan aliran fluida. Diagram ini menunjukkan hubungan antara tiga parameter utama, yaitu bilangan Reynolds pada sumbu horizontal, kekasaran relatif, kurva yang terlihat kurva yang berbeda, dan faktor gesekan yang terletak pada sumbu vertikalnya. Dengan diagram ini, kita dapat dengan cepat menentukan faktor gesekan untuk berbagai kondisi aliran, baik laminar maupun turbulen. Yang kedua itu penggunaannya. Yang pertama itu langkah membaca diagram Modi, ditentukan bilangan Reynolds terlebih dahulu pada data aliran dan hitung kekasaran relatif. Kemudian temukan titik perpotongan pada diagram untuk mendapatkan faktor gesekannya. Yang kedua,
Aplikasinya digunakan untuk menghitung kerugian tekanan atau head loss dalam sistem perpipaan untuk membantu dalam desain dan analisis efisiensi dalam mechanical fluida. Selanjutnya, kerugian mayor. Satu, kerugian tekanan akibat gesekan sepanjang saluran merupakan komponen utama dalam analisis sistem perpipaan yang dipengaruhi oleh panjang saluran, diameter pipa, kecepatan aluran, dan faktor gesekannya. Yang kedua, rumus Darcy-Weisbach atau HFS sama dengan F dikali L dibagi D dikali F kuadrat dibagi 2G. Semakin panjang saluran dan semakin kecil diameternya, maka semakin besar kerugian tekanan yang didapat oleh benda tersebut. Faktor gesekan ditentukan dari diagram Modi dan berdasarkan RE dan kekasarannya. Selanjutnya, kerugian minornya. Kerugian tekanan akibat fitting atau belokan, katup, dan sambungan dalam sistem perpipaan dihitung menggunakan koefisien kehilangan minor yang bergantung pada geometri komponen. Rumusnya yaitu HL sama dengan K dikali V kuadrat dibagi 2G. Contoh nilai K atau konstantanya yaitu belokan 90 derajat sama dengan 0,3 sampai 1,5. Katup globe dengan nilai K-nya sama dengan 6 sampai 10. Dan katup gate terbuka penuh, nilai K-nya sama dengan 0,2. K akan melebar secara mendadak, menyempit, dan T. Selanjutnya, perbandingan kerugian mayor dan minor. Satu, kerugian mayor akibat gesekan sepanjang saluran lurus. Dominan pada pipa sepanjang dengan sedikit fitting, bergantung pada panjang, diameter, kecepatan, dan faktor gesekannya. Dan terakhir dihitung dengan persamaan Darcy-Weisbach. Selanjutnya, kerugian minor. Yang pertama, akibat fitting, belokan, katup, dan sambungan. Dominan pada sistem pendek dengan banyak komponen dan bergantung pada koefisien kehilangan atau K, serta dapat melebihi kerugian mayor pada instalasi yang kompleks. Sebenarnya aplikasi praktisnya. Yang pertama, desain pipa dan penentuan diameter. Perhitungan diameter optimal berdasarkan debit aliran dan kecepatan yang diinginkan. Yang kedua, pemilihan material dan efisiensi sistem berdasarkan kekasaran permukaan untuk mengontrol faktor gesekan. Perhitungan kerugian total untuk optimasi daya pompa dan efisiensi energi. Baik, kepada Abel, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, pertanyaan dari saya adalah apa perbedaan utama antara aliran laminar dan turbulen? Baik, perbedaan antara aliran laminar dan turbulen adalah alirannya teratur, halus, dan sedikit bercampuran. Sedangkan aliran turbulen alirannya acak-acakan dan banyak pusarannya, serta percampuran alirannya akan semakin besar. Sekian jawaban dari saya. Apakah Abel paham? Saya cukup memahami jawaban Fauzi. Terima kasih. Pada materi yang kedua, yaitu aliran luar, karakteristik aliran fluida dan mesin fluida, itu poin-poinnya adalah aliran laminar berkembang penuh, ketebalan lapisan batas, fenomena drag and lift, dan kemudian ada teori mesin fluida.
Pada bagian pertama kali ini kita akan membahas karakteristik dari aliran fluida itu sendiri, yaitu aliran fluida luar adalah aliran yang terjadi di sekitar benda yang terendam dalam fluida yang bergerak. Terdapat dua jenis aliran utama, yaitu aliran laminar, alirannya teratur dan berlapis, dan kemudian ada aliran turbulen, yaitu alirannya yang acak-acakan dan berpusar. Aliran laminar memiliki partikel yang bergerak sejajar, sedangkan turbulen memiliki pergerakan yang kacau dan bercampur. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik aliran meliputi kecepatan aliran fluidanya itu sendiri, kemudian viskositas atau kekentalan fluidanya itu sendiri, dan kemudian bentuk geometri bendanya. Bilangan Reynolds memiliki parameter penting untuk menentukan apakah aliran bersifat laminar atau turbulen berdasarkan kombinasi faktor-faktor tersebut. Selanjutnya ada aliran laminar berkembang penuh. Pengertian dari aliran laminar berkembang penuh itu sendiri adalah kondisi aliran fluida di mana profil kecepatan tidak lagi berubah sepanjang arah aliran. Aliran ini terjadi setelah fluida melewati jarak tertentu dari titik masuk atau entrance leg, di mana efek viskositas telah sebetulnya menyebar ke seluruh penampang aliran. Kondisi dan ciri-cirinya yaitu bilangan Reynolds lebih rendah, lebih kecil dari 2300 untuk pipa, profil kecepatan parabolik yang konstan, gradien tekanan linear sepanjang aliran, dan tidak ada percampuran turbulen antara lapisan fluida. Penting dalam analisis lapisan batas untuk menghitung gaya drag dan distribusi tegangan geser pada permukaan benda. Kemudian memperhatikan ketebalan lapisan batasnya. Lapisan batas adalah lapisan tipis fluida yang terbentuk di dekat permukaan benda ketika fluida mengalir melewatinya. Ketebalan lapisan batas didefinisikan sebagai jarak dari permukaan benda hingga titik di mana kecepatan aliran mencapai 99% dari kecepatan aliran bebas. Lapisan ini terbentuk akibat viskositas fluida yang menyebabkan partikel fluida menempel pada permukaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ketebalan lapisan batas meliputi bilangan Reynolds dan jarak dari titik masuk aliran. Semakin besar bilangan Reynolds-nya, lapisan batas cenderung lebih tipis. Ketebalan lapisan batas meningkatkan seiring bertambahnya jarak dari landing edge. Lapisan batas berperan sebagai dalam membentukkan besarnya gaya drag dan lift pada benda. Kemudian kita akan membahas fenomena drag and lift itu sendiri. Gaya drag atau hambatan. Gaya drag adalah gaya yang melawan arah atau gerak benda dalam bentuk fluida. Gaya ini dipengaruhi oleh bentuk benda atau streamline versus block body, kemudian kecepatan aliran fluida, luas penampang benda, kemudian koefisien drag itu sendiri. Rumusnya dapat kita lihat pada gambar. Semakin aerodinamis bentuk benda, semakin kecil gaya drag yang dialami. Kemudian gaya lift atau gaya angkat. Gaya lift adalah gaya yang tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Pengaplikasian utamanya ada di seperti sayap pesawat terbang, kemudian spoiler dan bodi mobil balap, baling-baling helikopter. Rumusnya dapat kita lihat dalam gambar, yaitu hubungan dengan kecepatan gaya lift meningkat sebanding dengan kuadrat kecepatan aliran, itu V kuadrat. Kemudian kita akan masuk ke bagian teori dasar-dasar mesin fluidanya itu sendiri. Penting kita ketahui bahwasanya mesin fluida adalah perangkat mekanik yang berfungsi untuk memindahkan energi antara fluida dan komponen mekanik. Mesin ini terbagi menjadi dua kategori utama. Mesin penggerak fluida, di antaranya itu ada pompa, kompresor, fan yang memberikan energi ke fluida, dan mesin yang digerakkan fluida atau turbin yang mengekstrak energi dari fluida untuk menghasilkan kerja mekanik. Prinsip-prinsip kerja dasar dari
mesin fluida itu sendiri ada yang pertama adalah pompa, yaitu pompa itu mengubah energi mekanik menjadi energi tekanan dan energi kinetik fluida. Kemudian ada turbin. Cara kerja turbin itu sendiri yaitu mengubah energi kinetik dan tekanan fluida menjadi energi mekanik rotasi. Kemudian ada kompresor. Cara kerjanya itu meningkatkan tekanan gas dengan mengurangi volumenya. Perpindahan energi berdasarkan hukum kekekalan energi dan momentum. Pengaplikasian mesin-mesin fluida di dunia industri ada beberapa di antaranya, yaitu pembangkit listrik, yaitu ada turbin uap dan turbin gas untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada di industri minyak dan gas, yaitu pada pompa untuk transportasi fluidanya. Kemudian sistem HVAC, yaitu fan dan kompresor untuk sirkulasi udara. Dalam industri manufaktur ada digunakan dalam sistem hidrolik dan pneumatik. Kemudian dimanfaatkan juga pada pengolahan air, yaitu pompanya, yaitu pompa sentrifugal untuk distribusi air. Baiklah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Fauzi sampaikan. Baik, tadi menjelaskan tentang lift atau gaya angkat. Pertanyaannya yaitu, mengapa pada sayap pesawat dapat menghasilkan lift atau gaya angkatnya? Sekian. Karena sayap pesawat dapat menghasilkan lift itu tersebut adalah karena bentuk sayap dari pesawat menyebabkan perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah pesayap sehingga timbul gaya angkat. Apakah Fauzi cukup mengerti dengan jawaban saya? Ya, baiklah, terima kasih atas jawabannya, saya mengerti.